Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Denny Ruby di trip kedua menggunakan bis Gunung Harta. Kali ini saya akan melakukan trip dari Denpasar menuju Madiun, Jawa Timur dengan harga tiket Rp300.000. Tiket tersebut saya beli di Pul Gunung Harta, Jalan Cokro Aminoto, Denpasar beberapa jam sebelum keberangkatan. Dan kebetulan sekali saya dapat kursi nomor 1B paling depan sebelah kiri. Trip ini saya lakukan pada hari Senin 22 Agustus 2022. Oke, langsung saja ya teman-teman. Setelah menaikkan penumpang dan telah dilakukan checklist oleh kru, tepatnya pukul 13.30 WITA, bis ini langsung diberangkatkan. Dari sini kursi penumpang belum terisi penuh karena sepertinya Pul Cokro Aminoto termasuk titik pertama pengambilan penumpang. Perlahan bis mulai jalan menyusuri kota Denpasar. Meskipun kondisi jalanan sedang ramai, namun lalu lintas tetap lancar dan tidak sampai menimbulkan kemacetan. Saya sarankan bagi teman-teman yang melakukan perjalanan serupa, jangan sampai ketiduran di jalur ini ya, karena di sepanjang jalanan Bali ini, sisi kanan dan kiri terlihat menarik dengan bangunan khasnya yang tidak dijumpai di daerah lain. Terkecuali bagi yang sering melakukan trip ke Bali, tentunya mereka sudah terbiasa melihat pemandangan yang ada di sini. Seperti contohnya saya sendiri, selama beberapa hari tinggal di Bali kali ini tidak mengunjungi tempat wisata sama sekali, dan hanya mengunjungi Pasar Badung saja. Dan tayangannya bisa dilihat di channel ini juga. Oke, kita lanjutkan kembali. Setelah perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya bis telah sampai di Terminal Mengwi. Di titik ini ada beberapa penumpang yang naik. Dan sepanjang perjalanan ini tadi, laju bis masih biasa-biasa saja alias santai. Mungkin karena baru berangkat dan masih harus menaikkan penumpang di agen-agen yang ada. Saat berada di Terminal Mengwi ini, bis tidak berhenti lama. Dan setelah dirasa cukup, kemudian bis kembali melanjutkan perjalanan menuju pemberhentian berikutnya, yaitu kantor Gunung Harta di Kediri, Kabupaten Tabanan.
Setelah dari Kediri, penumpang akan diberikan snack berikut air mineral ukuran kecil dengan merek Gunung Harta yang pada kali ini dibungkus kertas coklat. Perjalanan dari Denpasar hingga Pelabuhan Gilimanuk ditempuh kurang lebih 3-4 jam tergantung kondisi lalu lintas. Di sepanjang jalan ini ada beberapa ruas yang berkelok, melintasi hutan hingga melewati pinggir pantai. Dan karena lebar jalan yang pas-pasan, kadang ketika kendaraan lagi ramai sering terjadi antrian panjang sebab bergantian untuk mendahului. Sehingga tidak sedikit bagi penumpang yang mengalami kejenuhan saat melintasi jalur ini. Namun untuk mengatasi kondisi tersebut, solusinya ya harus menikmati perjalanan. Hitung-hitung tidak setiap hari melakukan perjalanan seperti kali ini. Sepertinya sudah 3 jam lebih bis ini berjalan sejak dari Denpasar. Kini tepat pukul 17 WITA, akhirnya perjalanan telah sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Di sini bis tidak langsung masuk kapal karena harus antri dengan yang lain. Setelah menunggu beberapa menit, barulah bis ini mendapat giliran masuk kapal. Memang sih, pada saat yang bersamaan, kendaraan yang ingin menyeberang ke Pulau Jawa agak sedikit padat. Selain bis, juga ada truk dan kendaraan pribadi.
Dan sekitar pukul 17.40 WITA atau 16.40 WIB, kapal mulai meninggalkan pelabuhan Gilimanuk. Hal itu bisa dilihat dengan ditutupnya pintu garangan kapal dan ditariknya tali kapal oleh petugas. Setelah kapal mulai meninggalkan pelabuhan, ada informasi bahwa ombak di Selat Bali kali ini sedang besar, sehingga dipastikan kapal akan bergoyang keras. Efeknya bagi penumpang yang tidak tahan bisa merasa pusing, bahkan jika parah bisa sampai mabuk. Ternyata benar, saat di tengah laut goyangan kapal sangat terasa hingga membuat saya sendiri menjadi pusing. Tapi sayangnya tidak sempat merekam karena saya tidak berani melakukannya. Mengingat ini berkaitan dengan keselamatan, maka dari itu saya tidak ingin mengabadikannya. Efek dari besarnya ombak tidak hanya sampai di situ saja, tetapi juga terjadi ketika akan sandar di pelabuhan Ketapang. Kapal ini sempat beberapa kali berputar karena diterjang ombak. Alhamdulillah, beberapa kali putaran akhirnya kapal berhasil sandar di dermaga pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Setelah kapal sandar sempurna atau tepatnya pukul 17.55 WIB, bis akhirnya keluar dari kapal dan perjalanan berlanjut menyusuri jalur Pulau Jawa. Selama berada di pelabuhan Ketapang ini, tidak ada pemeriksaan terhadap penumpang, seperti halnya saat datang di pelabuhan Gilimanuk yang dicek kelengkapan identitasnya. Setelah keluar dari area pelabuhan, kondisi alam sudah mulai gelap. Terlebih pada pukul 18.55 WIB saat memasuki jalur Taman Nasional Baluran. Tidak ada yang bisa dilihat. Sisi kanan dan kiri semuanya gelap dan hanya bagian depan yang terang karena terkena sorotan lampu kendaraan. Kondisi seperti ini berlangsung cukup lumayan, mengingat jalur Baluran sangat panjang. Dan biasanya jika terdapat kendaraan truk besar yang bermuatan dapat menghambat laju bis, karena harus pelan dan menunggu momen untuk menyalip. Tapi untungnya pada perjalanan kali ini tidak banyak truk yang melintas. Mungkin itu disebabkan waktu yang masih sore. Tidak lama setelah melintasi hutan Baluran, tepatnya pukul 19.20 WIB, bis telah tiba di rumah makan Sumber Harta Baru di wilayah Banyuputih, Situbondo untuk servis makan. Menu di rumah makan ini cukup lumayan, ada beberapa pilihan, namun tentunya satu porsi satu tiket.
Selain makan, waktu yang diberikan kepada penumpang rasanya juga cukup untuk melakukan ibadah sholat. Dan setelah saya amati, sepertinya rumah makan ini dikhususkan hanya untuk PO Gunung Harta saja. Waktu menunjukkan pukul 19.50 WIB. Bis kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini kondisi masih sama seperti perjalanan sebelum tiba di rumah makan. Gelap dan siap untuk terlelap karena perut sudah kenyang. Sepanjang jalur Situbondo, perjalanan ditempuh melalui jalan biasa karena jalan tol baru ada di wilayah Probolinggo. Jadi, salip menyalip antar kendaraan besar dan kecil kerap terjadi di jalur ini. Meski demikian, selama berada di jalur ini bukan berarti tidak ada yang menarik, melainkan ada pemandangan unik dengan terlihatnya gemerlap lampu yang menghiasi sebuah bangunan tinggi menjulang di pinggir jalan, yaitu PLTU Paiton. Tidak terasa saat melintasi PLTU ini, waktu telah menunjukkan pukul 22.00 WIB. Hanya sekejap untuk melihat pemandangan lampu tersebut, karena bis terus melaju sehingga tidak bisa berlama-lama, apalagi berfoto selfie. Sebenarnya jika melewati daerah ini pada siang hari, situasinya jelas akan berbeda, karena kita akan disuguhi pemandangan laut yang berada di sebelah PLTU. Tidak terasa waktu telah berlalu. Ternyata setelah melewati PLTU tadi, saya tertidur pulas dan terbangun kembali sudah berada di jalan tol. Bis 2 yang saya tumpangi ini tujuan terakhirnya adalah Semarang, dan saya termasuk penumpang pertama yang turun di Madiun. Setelah dari Madiun, bis ini akan berlanjut ke Maospati dan naik tol lagi di Ngawi. Dan pada pukul 02.20 WIB, akhirnya bis ini tiba di Madiun, sehingga saya harus turun. Oleh karena yang turun di sini hanya saya sendiri, maka dari itu bis ini tidak masuk terminal. Akan tetapi langsung berbelok ke arah Ring Road dan saya diturunkan di sebelah lampu merah. Dengan telah sampainya di Madiun, artinya selesai sudah trip saya kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sopir, Pak Kondektur, dan semua kru bis Gunung Harta yang telah membantu saya sampai di tujuan dengan selamat.